teman-teman, kita lagi ngadain giveaway yang berhadiah 1 tarantula female dan 2 leopard gecko untuk 2 orang pemenang. Detailnya bisa dilihat di Facebook atau di Instagram di bawah ini atau di kolom deskripsi. Ingat, giveaway ditutup pada tanggal 30 Mei 2020. Terima kasih. Halo teman-teman kreatif keepers, ini kita sudah ada di rumah Mas siapa? Juni Ekstrim. Mas Juni Ekstrim, ya sudah terkenal juga di dunia pertikusan. Jadi nanti kalau mau cari tikus atau mau konsultasi buat tikus buat pakan, nanti bisa lihat di bawah, nanti saya tambahkan kontak dan Facebooknya. Mas, selamat pagi Mas Juni. Pagi. Ini Mas, saya mau tanya-tanya nih seputar tikus putih atau tikus yang buat pakan reptil. Kenapa sih Mas kok harus tikus buat pakan reptil, dan apa keuntungannya dibanding dengan memberi makan sama hewan lain? Karena tikus putih itu sudah diternak ya, jadi dari kecil itu makanan sudah bersih, dari indukannya pun juga makanannya sudah bersih. Beda sama yang dari tikus liar, tikus pasar itu ya, karena makannya sembarangan. Kadang ada yang takutnya membawa penyakit untuk peliharaannya. Jadi kayak dia itu sudah steril gitu Mas, ya. Nggak campur-campur sampah apa sama gitu. Beda sama tikus sawah atau tikus got gitu. Iya benar. Terus ada berapa jenis nih Mas yang sengaja dikembangbiakan dan sengaja dibuat pakan reptil? Itu ada berapa jenis tikus? Paling ada, kalau untuk tikus putih ya paling pakai 2 sih. 2 ya. Untuk mencit sama rat. Itu perbedaannya di mana ya Mas? Perbedaan. Kalau mencit itu paling hanya besarnya segini. Kalau yang rat itu bisa segede ini. Bahkan bisa lebih besar lagi. Oh, berarti mencit itu paling besar cuman segini ya? Cuman segini. Oh, kalau ini rat seukuran tikus rumahan gitu. Iya, ini paling 3 kali inilah nanti bisa besarin. Terus dari tikus ini, rat sama mencit itu perbedaannya apa dengan tikus rumah? Nah, kalau tikus putih itu kan dari impor ya. Jadi dari impor itu memang sudah genetiknya putih. Putih ya. Nah, kalau yang tikus ini ya hitam, nanti anaknya tetap hitam. Oh, berarti ini kayak albino ya Mas? Karena ya albino. Ya. Terus biasanya ya orang itu beli tikus ini buat makan jenis hewan apa aja Mas? Banyak juga sih, nggak harus ular, nggak harus biawak. Ternyata untuk burung elang, terus untuk kura-kura, untuk kura-kura yang predator, untuk ikan juga. Oh, ikan juga. Padahal di habitat aslinya juga tidak mungkin makan tikus. Nah, tapi kan yang pemilik ownernya kadang pakainya, coba pakai tikus, bagus nggak? Juga ikan piranha juga kan suka seperti ini. Terus kalau kita beli Mas, kan nggak langsung buat dimakan. Iya. Untuk menjaganya tetap awet dan gemuk, itu cara-cara tips-tipsnya apa Mas? Jadi cara mungkin alasnya atau tempatnya yang mudah itu seperti apa? Kalau aku sih seringnya paling seminggu sekali tak ganti alas, lalu tikusnya tak mandiin. Jadi biar kutu-kutunya, terus menjaga kebersihan. Untuk makan paling tak kasih hanya pur ayam. Pur ayam, jadi gampang ya Mas? Iya. Harus apa jenis tertentu ya? Iya benar. Kebanyakan juga tikus apa aja dimakan ya? Iya benar. Nanti juga saya boleh lihat proses mandiinnya ya Mas ya? Oh iya, silahkan. Terus kalau alas nih yang bagus nih yang mana Mas? Kalau yang lebih bagus sebenarnya ini ya, kita pakai wood pellet. Wood pellet ini satu menyerap airnya sangat bagus. Kedua dia nggak menyerap bau lah. Menyerap bau, tapi karena ini harganya agak lebih mahal daripada yang ini, yang biasa tadi yang saya pakai ini. Buat hamster ya? Buat hamster ya, lebih mahal ini. Kaceknya lumayan, yang ini 6.000, yang ini 10.000 kan, kacek lah. Berarti kalau untuk tikus, kalau lebih bagus ini, tapi kalau ada ini juga tidak apa-apa. Nah, ada ini juga nggak apa-apa, alternatifnya sementara dulu tidak apa-apa. Terus kita tanya ke pengalaman Mas Juni nih, dari ini kapan mulai menternakan, ada ide menternakan tikus ini mulai dari kapan Mas? Ide awalnya aku pelihara dulu ya, pasti pelihara ular dulu, hewan, terus tak buat pakan sendiri,
terus kok lama-lama kok setiap pengeluaran untuk pakan lumayan ya. Nah akhirnya aku punya ide, coba tak ternak aja. Itu dari tahun kapan itu? 2013 kan ya. 2013. 2013. Terus dari untuk menjualnya sendiri, dikomersilkan supaya orang lain juga bisa beli, itu dari kapan Mas? Awalnya dari teman-teman sendiri. Dari teman-teman sendiri ya, ada pesanan, terus lama-lama kok banyak yang permintaan, ya udahlah kita sekalian dijual. Itu berarti berapa tahun dari pertama kali mencoba menternakan itu berapa? Tahun 2013, 1 tahun sudah banyak sih. Sudah banyak sih. Jadi sudah lama main tikus ini, sudah 7 tahunan ya? Ya alhamdulillah sampai saat ini. Terus sudahkah banyak khususnya di Semarang ini yang menternakkan tikus seperti ini itu sudah banyak? Banyak sih sebenarnya, sudah menyeluruh sih dari Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Tengah, itu sudah semua udah pada ternak. Padahal dulu masih jarang ya Mas? Jarang, hanya beberapa. Kan susah ya? Susah. Terus banyak suka dukanya nih dalam memelihara tikus. Yang pertama dukanya, dari pengalaman-pengalaman yang ada itu yang menyakitkan hati atau yang bikin jengkel itu, paling jengkel tuh momen yang di saat apa Mas? Ya pas saat itu ya, tikus sulit diternak pas bulan-bulan tertentu. Ada sing indukannya dia hamil, terus dia melahirkan tapi dia nggak mau menyusui. Ada yang anaknya dimakan sendiri. Terus apalagi kalau pas bahan makanannya mahal, maksudnya naik drastis, kayak por ayamnya naik harganya. Nah, kadang seperti itulah yang saya rasakan. Tapi dari cerita Masnya berarti saya simpulkan kalau untuk penjualan itu tidak ada kesulitan ya? Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Jadi kesulitannya sendiri itu di proses pemeliharaan ya sama. Iya. Terus kalau sukanya nih Mas, sampai Mas bertahan 7 tahun tetap konsisten menjual tikus tuh apa sukanya? Pasti kan ada sukanya. Sukanya ya itu buat mata pencarian sehari-hari, alhamdulillah bisa tercukupi. Ya. Begitu juga kalau misal ya, kalau ada tikus mati misal, nah itu pun itu enggak tak buang, itu tak buat makan piaraan saya sendiri juga bisa. Jadi nggak ada yang tersisa terbuang di sini. Oke Mas, gitu dulu tanya-tanya tentang Mas Juni, tapi nanti kita liput kegiatan Mas Juni selain menjual tikus. Di sini saya lihat juga banyak dagangan-dagangan yang lain Mas. Iya, ini ada water dish. Ini produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Ini bahan full resin ya, jadi tidak ada campuran apa-apa. Ini ada water dish. Ini ada feeding dish, tapi ini belum jadi. Yang ini ya, yang udah jadi ini. Ini feeding dish buat kura-kura. Pasti lebih terjangkau daripada yang pabrik. Iya, lebih terjangkau. Selain produksi sendiri, kita juga harus jangan terlalu sering beli di tempat yang maksudnya yang sudah pabrikan atau yang bermodal besar. Ya, karena sebenarnya kita fungsi dan model kan. Tidak harus karena pakai yang bermerek berkelas, tapi fungsinya hanya sama yang harga murah. Yang penting ya kita yang pakai yang murah aja, enggak apa-apa. Yang penting kita fungsinya. Terus ya ini apa Mas, ini kayak pasir-pasir ini? Nah, ini untuk media penetasan sebenarnya. Ini perlit ya. Jadi saya juga menyediakan perlit. Jadi orang beli tikus bisa sekalian beli perlit lah. Nah, itu juga ada vermi. Oh, ini semua media penetasan. Iya, penetasan reptil. Jadi orang nggak harus beli 1 kilo juga bisa, kita beli 1/4 juga bisa. Oh ya, berarti Mas ini juga selain mengembangbiakan tikus juga mengembangbiakan hewan peliharaannya ya Mas ya. Iya. Kalau mau tanya-tanya tentang, kan kita juga sebagai seller kan juga pasti tahu cara menggunakannya. Iya. Itu langsung bisa kontak nanti Mas Juni, nanti kontaknya saya taruh di bawah nanti ya. Terus selain itu apa lagi Mas yang Mas Juni juga jual di sini? Di sini paling apa ya? Ya paling itu ya, sementara itu dulu. Terus kalau ini apa Mas? Itu lampu ya, itu lampu. Ada harness saya juga sih sebenarnya. Tak buka boleh Mas? Nah, boleh, enggak apa-apa. Oh, ini lampu, gunanya lampu itu buat apa Mas? Gunanya untuk ya, ini akan karena UVA, UVB, jadi untuk penerangan dan kehangatan.
Kok saya lihat bentuknya tuh beda sama lampu-lampu. Ya ini yang harga murah tapi ya kualitas gitu aja, enggak apa-apa. Kualitas, jadi nggak perlu yang mahal ya. Ya nggak perlu yang Orang kan mahal. biasa kan takut pelihara reptil, wah aksesorisnya mahal. Nah, enggak, ini harga terjangkau kok. Paling harga 25.000 kita terjangkau aja. Jadi kalau mau pelihara reptil cari yang alternatif. Kalau istilahnya obat generik, ini ada peralatan juga yang generik. Langsung dari Mas Juni ini bisa kirim-kirim juga ya Mas? Bisa, se-Indonesia juga Indonesia. bisa saya bantu nanti. Mulai dari harga berapa Mas untuk heading cave kayak Yang ini heading cave 80.000, yang water dish mulai 30.000. Kalau untuk alas sendiri kisaran berapa Mas? Paling murah Alas paling murah kita 10.000. 10.000 ya? 10.000 ya? Ada yang 8.000 yang itu. Yang 8.000 dolomit ya. Oh, buat Giko ya Mas? Nah, ini buat gecko ini dolomit 30 apa 8.000, yang ini 10.000. Oke, langsung saja kita simak proses memandikan tikus agar tetap bersih dan sehat, sehingga kita tidak perlu was-was saat ingin memberikan kepada reptil kesayangan kita. Sehingga para reptiler pemula tidak hanya terpaku kepada produk-produk yang bermerek yang kurang terjangkau oleh reptiler pemula, khususnya pelajar. Perbincangan saya dengan Mas Juni belum berakhir. Di video selanjutnya saya akan mereview satu-satu peliharaan Mas Juni yang nilainya sangat fantastis. So, jangan sampai kelewatan, pantengin terus channel ini agar Anda mendapatkan update-update video yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.